Katanya kalau kita nggak kenal berarti kita nggak sayang. Kenalan yuk. Kalian mau kenal aku lebih dalam sebagai sosok di belakang Lesion Priestess. Tapi yang pasti aku mau bilang kalian, kalau kamu mencari astrologer, tarot reader, atau content creator, atau sosok teman online yang sempurna tanpa cacat celah, jelas bukan aku. Karena mungkin ada yang sudah tahu, I'm Stephanie by the way. You can call me Fanny, Steph, atau Lesion Priestess. Umurku sekarang menuju 29 tahun. Dan aku sudah belajar astrologi dari aku masih 13-14 tahun zaman SMP, zaman middle school. Dan aku sudah main-main tarot dari let's say mungkin 2017 sebetulnya. Tapi officially buat akun Lesion Priestess kan 2019. Kenapa aku bilang kalau misalnya kalian cari sosok tarot reader atau astrologer, bahkan content creator dan teman online yang sempurna, that cannot be me. Karena aku pernah didiagnosa depresi akut di tahun 2017. Aku pernah check up pertama kali di 2017 akhir, lalu check up lagi di 2018 pertengahan, masih sama. 2 kali aku didiagnosa severe depression. Dan sampai 2019, sebelum Lesion Priestess ada bahkan, aku sempat beberapa kali setiap minggu. Tiap minggu aku minum obat antidepresan, obat tidur, supaya aku bisa merasa tenang. Padahal sering waktu berjalan aku tahu kalau misalnya dulu tuh aku terjebak dalam trauma. Aku terjebak dalam luka masa lalu. Aku terjebak dalam kepahitan. Aku pernah diselingkuhin. Dan aku gak malu buat ngaku kalau aku pernah diselingkuhin. Karena sering waktu berjalan juga aku percaya kalau misalnya your vibe straight. Vibrasi kita gak akan pernah bohong kok. Bukan berarti aku menyalahkan korban selingkuhan ya. Tapi sering waktu berjalan aku juga belajar kalau misalnya there's no such thing as coincidences. Aku di sini nggak pengen bahas tentang selingkuhan sih, tapi ya tak kenal maka tak sayang. Kalau kalian mau tahu apa alasan aku bikin akun Lesion Priestess, sebenarnya karena aku pengen punya temen. Dan aku pengen punya satu akun yang bisa aku jadikan sebagai tong sampah. Tempat aku sharing belajar baca tarot. Tempat aku sharing belajar baca astrologi natal chart. Tempat aku ngoceh-ngoceh. Sebetulnya pertama kali kalau kalian ikutin aku dari 2019, kan pertama kali Lesion Priestess itu ada di Instagram. Dimana aku berencana buat bikin second account. Kenapa namanya Lesion Priestess? Karena I love the word illusion. Suka aja, nggak tahu. Dari awal tuh aku suka banget sama kata illusion. Kayak cantik, soothing, manis. Long story short, terus aku iseng hijrah masuk ke platform lain which is YouTube. Sebelum ke TikTok ya, sebelum zaman pandemi itu TikTok booming. Karena aku rasa aku butuh tempat buat sharing lebih banyak tentang self-healing, progresku self-healing. Karena sebetulnya setelah aku kenalan dengan self-healing, hipnoterapi, DT, terus aku kenalan sama almarhum Mas Reza Gunawan. Oh, I love him so much. Beliau itu beneran diutus sih buat jadi light worker dan helper buat banyak orang, termasuk aku. May his soul rest in peace. But ya, aku sering loh dapat komen, entah di sini, di IG, di DM IG, bahkan di YouTube juga banyak yang bilang, Kak, thank you Lesion Priestess sudah ada dan hadir di tengah-tengah kami. But you know what? Actually it is me. I feel like it is me who needs to thank you juga.
it is me who needs to thank you guys too. Harusnya aku yang bersyukur dan berterima kasih sama kalian juga. Karena tanpa kalian, mungkin aku tetap akan jadi sosok Stephanie yang punya trauma keluarga, punya trauma pernah dibully, punya trauma diselingkuhin, punya trauma minder, dan pokoknya nobody deh. Tapi karena, aku bisa bilang karena mungkin Tuhan memberikan aku bakat aneh dan memberikan aku keinginan untuk menjadi impulsif, bikin second account yang surprisingly second account ini bertumbuh jadi, semoga bisa jadi wadah dan ruang aman ya, bukan cuma tempat aku ngoceh-ngoceh, tapi keberadaanku tuh bisa jadi berkat buat siapapun yang membutuhkan, entah aku atau Legion Priestess dalam cara apapun. Up until now, entah sampai kapanpun. Tapi entah kenapa aku pengen bilang dan aku pengen ngoceh-ngoceh lewat video ini, kalau misalnya di antara kalian tuh ada yang lagi ngerasakan hidup kamu lagi penuh masalah, atau kamu ngerasakan you're being stuck, atau kamu ngerasakan you don't know where to go, you don't know what to do next, boleh nggak jalanin prosesnya? Mungkin kalau kalian ada yang ngikutin aku dari lama, kamu pasti tahu kalau aku Aroha hardcore. Dan salah satu biasku itu adalah Jin-Jinnya Astra. Jin-Jin leadernya Astra tuh punya tato. Salah satu tatonya Jin-Jin tulisannya play with the process. Nah, mungkin akan terkesan klise kalau aku bilang, karena dalam hidup tuh kita perlu lebih lagi untuk belajar playing with the process. Belajar trusting the process. Trusting the divine timing. Dan berserah kalau ya manusia bisa berencana, tapi pada akhirnya Tuhan yang beracara. Sakit, susah ngomong gitu. I know. Apalagi kita punya tendensi sebagai manusia pengen tahu segala hal tuh instan. Sama kayak sebetulnya awal-awal aku belajar baca tarot ya. Itu karena aku kepo. Kira-kira aku sama mantanku bisa balikan apa enggak? Tapi sering waktu aku sadar dan memahami kalau ya tarot, astrologi, atau divination tools lainnya tuh, mereka semua ya alat bantu. Kita semua tuh punya intuisi kok. Hanya saja tergantung apakah kita mau menggunakan intuisi dan bakat spiritual kita untuk tujuan yang positif atau tidak. Kalau kalian tanya saat ini, aku masih bergantung dan ketergantungan sama obat-obatan antidepresan. Obat tidur? No. Thankfully, thank God, no. Karena aku pun juga udah belajar gimana cara self-healing. Aku belajar gimana cara melampaui dan meregulasi emosiku sendiri. Dan aku sadar kalau misalnya ya dulu aku depresi parah itu karena aku kabur-kaburan terus dari emosiku. Aku kabur-kaburan dari shadow selfku. Aku kabur-kaburan dari lukaku. Padahal, the moment we decide to heal and face the pain, it's very liberating. Bener-bener ngebebasin gitu loh. Dan bener-bener buat aku ngerasa kalau everybody's got a past. Semua orang punya masa lalu. Tapi semua orang juga punya masa depan. Dan semua orang tuh terluka. Walaupun mungkin cara kita menanggulangi luka dan cara kita menghadapi luka beda-beda. Dan tolak ukur atau standar pain tolerance setiap orang beda-beda. Cuman aku percaya dalam cara ajaibnya, Tuhan yang sama, apapun agama dan kepercayaan kamu ya, Tuhan yang sama yang ibaratnya sudah berhasil memulihkan aku dan mengubah lukaku menjadi tawa dan mengubah deritaku menjadi keinginan untuk memberkati, keinginan untuk sharing, keinginan untuk bilang ke kalian kalau aku aja bisa sembuh, kalian juga pasti bisa sembuh kok dari segala hal, isu mental health issue atau bahkan segala ketakutan, kekhawatiran kamu tentang masa depan. Dan rasanya tuh aku pengen sharing lebih banyak awareness kalau astrologi tarot tuh bisa digunakan untuk hal positif kok. Dan bukan cuma sebatas alat ramal-ramal aja. Tergantung pemahaman kita dan ketersediaan kita untuk menerima itu. Mungkin kedepannya kalian akan lihat aku lebih banyak sharing-sharing.
Tapi ya, dimanapun kita ditempatkan, aku harap kita semua tetap bisa jadi berkat, sarana cinta kasih dan sarana kebaikan in any ways possible.